hari ini lebih baik berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Pak Fauzul mau absensi ya. Yang pertama Kevin di Pratama. Bener Pak. Yang kedua itu Latifa Nur Fahri. Bener Pak. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini Pak Fauzul mau menjelaskan bab penyembelihan kurban dan akikah. Minggu kemarin sudah dijelaskan tentang pengertian penyembelihan. Menurut tinjauan bahasa, penyembelihan artinya memotong untuk menghilangkan nyawa. Sedangkan pengertian menurut syarat penyembelihan binatang yaitu menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat penyembelihan yang tajam seperti pisau, terus tirang, golok, dan lain-lain sebagainya. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan atau membunuh binatang. Yang termasuk mematikan atau membunuh binatang misalnya dipukul, dicekik, disabet dengan senjata tajam. Yang kedua yaitu syarat binatang yang disembelih. Yang pertama itu binatang tersebut halal baik zatnya maupun cara memperolehnya. Yang kedua yaitu binatang tersebut masih dalam keadaan hidup. Yang ketiga yaitu syarat alat untuk menyembelih. Yang pertama itu tajam. Yang kedua itu tidak tumpul. Yang ketiga itu berbuat dari besi, baja, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu syarat orang menyembelih binatang. Yang pertama itu beragama Islam. Yang kedua yaitu menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu berakal sehat. Yang keempat itu sudah muwazziz dan lain sebagainya. Bagaimana tata cara penyembelihan binatang? Penjelasan tata cara penyembelihan binatang itu ada dua. Yang pertama yaitu penyembelihan secara tradisional, yaitu seperti menyiapkan lubang penampungan darah dan sebagainya. Yang kedua yaitu menyembelih binatang secara mekanik. Penyembelihan mekanik ini dilakukan apabila menggunakan peralatan modern. Tata caranya itu yang pertama mempersiapkan peralatan untuk menyembelih. Yang kedua itu binatang dimasukkan ke dalam ruangan tertentu dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu kewajiban dalam penyembelihan binatang. Yang pertama itu penyembelihan binatang itu pada pangkal leher atau di bagian tenggorokan bagian bawah leher. Yang kedua itu harus memotong tenggorokan binatang atau jalan pernapasan. Yang ketiga itu harus memotong kerongkongan atau jalan pernapasan. Yang ketujuh yaitu sunah dalam menyembelih binatang. Maka sunah penyembelihan binatang yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu membaca sholawat atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu menajamkan alat penyembelihan. Yang ketiga itu menghadap kiblat. Yang poin ke-8 yaitu hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan binatang. Yang pertama yaitu memotong leher binatang sampai putus.
Yang kedua itu menggunakan alat yang tumpul. Yang ketiga itu terlebih dahulu memukul, merendam dalam air, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya penjelasan tentang korban. Pengertian korban dari tinjauan bahasa. Kata korban berasal dari bahasa Arab, yaitu koroba, yang artinya dekat atau mendekatkan. Sedangkan menurut istilah, korban artinya menyembelih binatang ternak yang telah memenuhi syarat pada hari yang ditentukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penilaian korban ini berdasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Dan artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Hukum korban. Ada perbedaan pendapat tentang ketentuan hukum korban. Menurut Imam Hanafi, menyembelih binatang korban itu hukumnya wajib, yang berlaku untuk setiap tahun bagi orang-orang yang bermukim tepat pada sebuah tempat tinggal. Yang ketiga itu waktu penyembelihan binatang kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik, yaitu tanggalnya 11, 12, 13 Zulhijjah. Waktunya itu setelah sholat Idul Adha. Yang selanjutnya syarat binatang untuk berkurban. Yang pertama, tentuan umur binatang kurban. Yang kedua itu cacat binatang kurban. Dan selanjutnya ketentuan jumlah binatang kurban. Jumlah binatang kurban berdasarkan ketentuan sebagaimana pembayaran dam dan haji, yaitu seekor kambing berlaku untuk 1 orang, dan seekor sapi atau unta itu berlaku untuk 7 orang. Yang poin ke-7, cara membagikan daging kurban. Yang pertama, 1/3 dari daging kurban dikembalikan untuk yang berkurban. Yang B, 1/3 dari daging kurban yang disedekahkan kepada fakir miskin. Yang ketiga yaitu 1/3 daging kurban diberikan kepada kerabat atau orang yang membutuhkan. Daging kurban dilarang untuk dijual termasuk kulitnya. Yang ke-8 yaitu hal yang disunahkan dalam berkurban. Yang pertama yaitu membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu membaca takbir. Yang ketiga itu disembelih sendiri oleh orang yang berkurban. Poin 3 menjelaskan tentang akikah. Pengertian akikah dan hukumnya. Akikah menurut berasal dari kata akokah, yang artinya memotong atau menyembelih. Sedangkan menurut istilah syarak, akikah adalah penyembelihan seekor kambing pada hari ke-7 lahirnya seorang anak, bersamaan dengan hari mencukur rambut anak yang baru lahir dan diberi nama. Hukum melaksanakan akikah adalah sunnah muakkad bagi kedua orang tua yang bertanggung jawab atas anak itu sendiri. Tetapi apabila akikah itu berupa nazar, maka hukumnya wajib. Daging akikah nazar
itu harus dibagikan semua, atau yang berakikoh dilarang makan dagingnya sedikit pun. Yang selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan akikoh. Penyembelihan binatang akikoh dilaksanakan untuk membayar gadai atas anak-anaknya yang dilaksanakan pada hari. Apabila pada hari ketujuh itu belum mampu melaksanakan akikoh, dapat dilaksanakan pada hari lain dalam kelipatan 7. Yang ketiga itu binatang yang diperbolehkan untuk akikoh. Berbeda dengan ibadah kurban, binatang untuk akikoh ini yaitu kambing dengan ketentuan bagi anak laki-laki itu totalnya 2 ekor, dan bagi anak perempuan itu totalnya 1 ekor. Ketentuan dan syarat binatang untuk akikoh: yang pertama harus cukup umur, yang kedua itu terhindar dari cacat yaitu sakit mata atau buta, yang ketiga itu sakit-sakitan, yang keempat itu pincang kakinya, dan kelima itu terlalu kurus. Hal-hal yang disunahkan dalam akikoh: yang pertama itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, yang kedua itu membaca takbir, yang ketiga itu membaca doa. Ya cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akan memberikan tugas minggu depan, dan tugasnya itu bersifat individu, yaitu mengerjakan ulangan harian halaman 19 sampai 25 dan ditulis di buku tulis dan dikumpulkan pada saat sebelum pelajaran dimulai, dan ditaruh di meja saya. Meja saya itu depan paling selatan. Semoga materi yang saya berikan itu bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.